Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu Slamet Channel yang dirahmati Allah. Editorial Teguh Rahayu Slamet Channel kali ini mengambil tema Anak Tahta Demokrasi, Gibran Rakabuming Raka dalam Bayang Etika, Hukum, dan Legitimasi, dalam Perspektif. Editorial Politik dan Demokrasi Indonesia Kontemporer. Munculnya dinasti politik baru. Ketika Gibran Rakabuming Raka pertama kali mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta, Solo, pada tahun 2020, banyak pihak menganggap langkah tersebut sebagai bagian dari proses generasi politik dalam tubuh demokrasi Indonesia. Namun, tidak sedikit pula yang melihatnya sebagai tanda kuat menguatnya praktik dinasti politik yang bersembunyi di balik wajah demokrasi prosedural. Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, presiden yang menjabat 2 periode sejak 2014. Langkah politik Gibran sejak awal sudah disorot bukan hanya karena statusnya sebagai anak presiden, tapi juga karena proses pencalonannya dinilai terlalu mulus, bahkan nyaris tanpa dinamika oposisi yang berarti. Ia menang dalam Pilkada 2020 dengan dukungan penuh dari PDIP dan berbagai kekuatan politik lokal. Setelah menjabat sebagai wali kota Solo, langkah Gibran terus melaju tanpa banyak hambatan, hingga pada 2023, ia secara mengejutkan diumumkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Disinilah babak baru dari pertanyaan-pertanyaan etik, moral, dan konstitusional bermula. Apakah semua ini hasil dari meritokrasi dan kemampuan, atau justru lahir dari rekayasa kekuasaan? Dinamika dan kontroversi, dari Solo menuju istana disatir anak haram konstitusi. Menjadi kepala daerah adalah satu hal, tetapi melompat menjadi calon wakil presiden dalam waktu kurang dari 1 periode jabatan menimbulkan pertanyaan besar. Apalagi, Gibran saat itu belum genap berusia 40 tahun, batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden menurut undang-undang. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian memutuskan bahwa seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah bisa mencalonkan diri meskipun belum mencapai usia tersebut. Kontroversi semakin membesar karena ketua MK saat itu adalah adik ipar Jokowi, Anwar Usman, yang kemudian diberhentikan dari jabatannya karena terbukti melanggar etik berat dalam memutus perkara yang menguntungkan Gibran. Fenomena ini menjadi preseden berbahaya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi yang seharusnya menjadi pagar demokrasi justru dapat dijungkirbalikkan melalui celah-celah prosedural dan konflik kepentingan yang vulgar. 2. Legitimasi yang dipersoalkan, usia, hukum, dan Mahkamah Konstitusi. Perjalanan Gibran menuju pencalonan sebagai wakil presiden bukan sekadar soal ambisi politik, tapi soal legalitas yang diperdebatkan secara luas. Mahkamah Konstitusi (MK) pada Oktober tahun 2023 mengabulkan gugatan terkait batas usia capres-cawapres, yang membuka jalan bagi Gibran yang kala itu masih berusia 36 tahun. Namun keputusan ini menimbulkan badai politik dan kritik etika. MK dalam putusan nomor 90/21/2023 menyatakan bahwa seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun. Yang lebih kontroversial, hakim ketua dalam perkara ini, Anwar Usman, yang adalah ipar Presiden Jokowi dan paman Gibran, terbukti memiliki konflik kepentingan. Putusan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi kemudian menjatuhkan sanksi berat, Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. Namun, efek hukum dari putusannya tetap berlaku. Hal ini mengukuhkan anggapan publik bahwa sistem hukum Indonesia sedang terjebak dalam manipulasi elit demi melanggengkan kekuasaan. Banyak pakar hukum menyebut fenomena ini sebagai kudeta konstitusional terselubung. Kejanggalan ini bukan hanya memperlemah legitimasi politik Gibran, tetapi juga menurunkan kredibilitas institusi hukum. Jika putusan MK yang syarat konflik kepentingan bisa tetap dijalankan, lalu apa arti konstitusi bagi publik? Pemilu 2024, kemenangan yang kontroversial.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akhirnya memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Tapi, kemenangan ini tidak lepas dari gugatan sengketa hasil pemilu oleh rival mereka, terutama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Selain dugaan kecurangan administratif, mereka mempersoalkan cawe-cawe Jokowi sebagai presiden yang dianggap terlalu aktif mendorong pencalonan Gibran, termasuk melalui pengaruh di kabinet dan sumber daya negara. Gugatan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, pertanyaan tentang moralitas, netralitas presiden, dan proses yang adil tetap bergema. Legitimasi politik Gibran tetap berada dalam awan keraguan. Di tengah kegelisahan publik, muncul gerakan yang tidak biasa, Forum Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3) menyuarakan permintaan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempertimbangkan pemakzulan Gibran karena dinilai hasil dari konstitusi yang dipelintir. Tanda-tanda ketegangan lanjut. Gerakan pemakzulan dari kelompok purnawirawan memang belum berdampak hukum nyata. Tapi ia menjadi simbol dari keresahan kolektif atas masa depan demokrasi Indonesia. Ketika hukum tunduk pada kekuasaan, dan legitimasi diproduksi melalui celah formalistik, maka pertanyaan tentang moral publik dan etika kepemimpinan menjadi relevan untuk terus diajukan. 3. Misteri pendidikan dan bayang-bayang Jokowi. Isu keaslian ijazah mulai mengemuka menjelang pemilu 2024, bersamaan dengan maraknya kritik terhadap proses politik yang melambungkannya ke posisi calon wakil presiden. Sebagian kalangan publik, terutama oposisi dan komunitas digital tertentu, mempertanyakan keabsahan riwayat pendidikannya, mencurigai kemiripan pola dengan sang ayah, Jokowi, yang juga dituding menggunakan ijazah palsu. Gibran menjalani pendidikan luar negeri, dimulai program persiapan di University of Technology Sydney, UTS Australia, lalu lanjut studi S1 di Management Development Institute of Singapore, MDIS, bekerja sama dengan University of Bradford, Inggris. Ia lulus 2010 dengan gelar Bachelor of Science di bidang marketing. Namun, karena tidak menempuh pendidikan tinggi di Indonesia secara konvensional, masyarakat awam kesulitan memverifikasi secara mandiri keaslian ijazah tersebut. Tuduhan pun muncul, mulai dari manipulasi dokumen, ketidakjelasan alur administratif, hingga spekulasi bahwa ijazah itu adalah hasil rekayasa kelengkapan syarat pencalonan. Respons Gibran dan KPU, bantahan formal, keraguan substansial. Gibran dalam beberapa pernyataan ke media, menyebut tuduhan itu sebagai lucu-lucuan, dan mempertanyakan logika di baliknya. Kalau ijazah saya palsu, kenapa dari dulu tidak dipermasalahkan waktu maju wali kota atau dicek di KPU? Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan oleh Gibran telah diverifikasi dan memenuhi syarat. Surat kesetaraan dari Kementerian Ristekdikti juga telah dikeluarkan, menyatakan bahwa ijazah luar negeri yang dimiliki Gibran setara dengan gelar S1 di Indonesia. Namun, problem utama bukan sekadar legalitas administratif, melainkan keterbukaan informasi publik. Proses verifikasi yang hanya bisa diakses secara terbatas dan minim transparansi membuat sebagian kalangan akademisi dan masyarakat sipil tetap menyimpan curiga. Kondisi ini mirip dengan kontroversi yang sempat menimpa Presiden Jokowi, Bapak Gibran. Hingga kini, sebagian kalangan masih mempertanyakan ijazah SMA dan UGM milik Jokowi, meskipun telah dinyatakan sah oleh institusi terkait. Fenomena ini menunjukkan bahwa di mata publik, keraguan terhadap elit politik yang berkuasa bukan hanya soal dokumen, melainkan soal akumulasi persepsi manipulasi kekuasaan. Kebenaran, persepsi, dan legitimasi. Apakah ijazah Gibran palsu? Secara administratif, tidak. Namun secara persepsi publik, isu ini telah menjadi bagian dari keraguan besar terhadap keaslian dan integritas kepemimpinan dinasti. Dalam demokrasi yang sehat, transparansi bukan hanya formalitas, ia adalah fondasi legitimasi. Isu ijazah ini juga menunjukkan betapa tipisnya batas antara legalitas dan kepercayaan publik.
Ketika negara gagal menjelaskan secara terbuka dan meyakinkan soal hal-hal dasar seperti latar pendidikan pemimpin, maka celah untuk spekulasi dan kecurigaan akan terus terbuka, termasuk akun misterius Fufufafa. 4. Akun misterius Fufufafa, jejak digital yang mengganggu. Di tengah sorotan tajam terhadap Gibran, muncullah kontroversi lama yang mengguncang citra, dugaan bahwa ia pemilik akun Fufufafa, yang aktif sekitar tahun-tahun 2013 sampai tahun 2019. Akun ini memuat berbagai komentar kontroversial, termasuk hinaan terhadap tokoh nasional seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan bahkan sejumlah selebritas. Lebih mencengangkan lagi, akun ini juga memuat komentar yang dianggap mengandung unsur rasis terhadap orang Papua dan minoritas lainnya. Jika benar bahwa Gibran adalah pemilik akun tersebut, maka implikasi etis dan sosialnya sangat serius, terlebih karena kini ia menjabat sebagai wakil presiden, jabatan nomor 2 tertinggi dalam struktur kenegaraan. Tanggapan yang melemahkan kredibilitas. Alih-alih memberi klarifikasi mendalam, Gibran justru menanggapi pertanyaan media dengan kalimat singkat, "Tanya saja yang punya akun." Pernyataan ini bukannya meredakan kecurigaan, justru mempertebal asumsi publik bahwa ia menghindar dari tanggung jawab atau konfirmasi. Dalam era digital, jejak daring seseorang bisa menjadi refleksi integritas personal. Ketika calon atau pejabat publik terbukti pernah membuat pernyataan ofensif, diskriminatif, atau bermuatan kebencian, maka wajar bila publik menuntut pertanggungjawaban. Klarifikasi yang kabur, pengalihan isu, atau penghindaran terhadap substansi hanyalah memperkuat persepsi buruk. Sikap diam atau menyepelekan persoalan ini pun berpotensi merusak nilai keteladanan yang seharusnya ditunjukkan oleh pejabat negara, terutama oleh seorang wakil presiden yang akan menjadi role model generasi muda. Mengapa isu ini relevan? Sebagian pembela Gibran mungkin berargumen bahwa ini adalah masa lalu, bahwa seseorang bisa berubah. Tapi ini bukan sekadar soal masa lalu, melainkan soal karakter, tanggung jawab moral, dan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas kata-katanya. Apalagi, jika benar bahwa akun tersebut adalah milik Gibran, maka ucapannya ditulis saat ia sudah dewasa dan sadar hukum. Isu ini juga menjadi penting karena menggambarkan kesenjangan antara citra dan realita. Gibran sering dipoles sebagai pemimpin muda yang sopan, bersih, dan berwawasan global, namun jika jejak digitalnya ternyata bertentangan dengan citra itu, maka publik berhak menuntut klarifikasi yang jujur dan menyeluruh. Dampak terhadap legitimasinya. Dalam politik, citra adalah bagian dari kekuasaan. Maka, keretakan dalam citra akan merambat ke soal legitimasi. Gibran mungkin tidak bisa dijatuhkan karena Fufufafa, tetapi tuntutan kepercayaan publik sangat nyata, terutama di kalangan pemilih muda dan kelompok minoritas yang merasa tersinggung, apalagi bersamaan polemik usia, putusan MK yang syarat konflik kepentingan, dan tudingan ijazah palsu bentuk pola besar, bahwa ada persoalan serius dalam proses Gibran ke puncak kekuasaan. Gerakan Purnawirawan TNI Polri yang meminta MPR pemakzulan Gibran juga fakta serius. 5. Seruan pemakzulan dari Purnawirawan, simbol, atau ancaman nyata. Awal 2025, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3) kembali gemparkan publik, sebelumnya menyeru pemakzulan Jokowi, kini mendesak sama kepada Wakil Presiden, Gibran. Permintaan itu dilayangkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan alasan bahwa Pris Gibran menjadi Wakil Presiden syarat pelanggaran etika dan konstitusi. Seruan ini memang belum menjadi gerakan hukum formal, tetapi tetap penting dibahas, sebab ia merupakan sinyal kuat dari elemen elit militer yang resah dengan arah demokrasi saat ini. Jika Purnawirawan, yang notabene pernah mengelola sistem pertahanan dan stabilitas negara, bersuara keras, maka wajar jika publik bertanya, ada apa di balik keheningan mayoritas lembaga negara? Pemakzulan, teoritis, bukan realistis. Secara hukum,
Pemakzulan wakil presiden diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Syaratnya sangat berat, wakil presiden harus terbukti melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya. Harus ada usulan dari DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan putusan akhir dari MPR. Dalam kasus Gibran, tudingan etis dan konflik kepentingan tidak serta-merta memenuhi unsur pelanggaran hukum berat. Apalagi, Mahkamah Konstitusi sudah memutus gugatan hasil pemilu dan KPU sudah menyatakan pencalonannya sah. Maka secara prosedural, jalan menuju pemakzulan nyaris tertutup. Tantangan koalisi mayoritas dan proteksi kekuasaan. Secara politik, Gibran berada di kubu kekuasaan yang sangat solid. Koalisi Indonesia Maju, yang menaunginya bersama Prabowo, memiliki kekuatan besar di DPR dan MPR, artinya, tidak ada insentif politik di internal koalisi untuk menjatuhkan Gibran. Bahkan jika ada anggota DPR yang berpandangan kritis, mereka akan sulit membentuk suara mayoritas. Di sisi lain, partai-partai oposisi seperti PDIP dan PKS, yang sempat vokal menolak praktik dinasti dan rekayasa hukum dalam pencalonan Gibran, juga tidak secara terbuka mengangkat isu pemakzulan. Mereka memilih jalur politik aman demi 2029 daripada nembus benteng kekuasaan. Simbol perlawanan etik, bukan instrumen hukum. Seruan FKP 3 cuma simbol perlawanan moral atas praktik politik yang dianggap nyimpang. Meski tak punya daya paksa hukum, suara Purnawirawan punya bobot historis dalam wacana kebangsaan, terutama karena banyak dari mereka adalah bagian dari generasi yang turut membangun fondasi TNI, Polri, dan negara pasca Orde Baru. Pesan utama mereka jelas, peringatan bahwa ketika hukum diselewengkan demi keluarga penguasa, maka kehancuran institusi demokrasi bukan lagi spekulasi. Kontradiksi citra dan kebijakan Gibran, memoles diri lewat isu rumah sakit internasional, rencana Piala Dunia bersama Arab Saudi, padahal kritik untuknya belum reda. 6. Antara citra dan realitas, Gibran dalam proyeksi internasional. Setelah dilantik sebagai wakil presiden terpilih mendampingi Prabowo Subianto, Gibran mulai membangun narasi sebagai sosok muda yang progresif, global, dan berorientasi pada masa depan. Ia rajin mengangkat isu-isu bergaya internasional, mulai dari mendorong rencana pembangunan rumah sakit berstandar dunia hingga wacana mencalonkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama Arab Saudi. Langkah-langkah ini terlihat sebagai bagian dari upaya menciptakan kesan bahwa Gibran adalah figur pemimpin visioner, terlepas dari kontroversi masa lalunya. Namun, publik tidak serta-merta menerimanya begitu saja. Ada kontras tajam antara narasi anak muda global dengan sejarah politiknya yang penuh kemudahan istimewa dan manipulasi konstitusional. Hadeh. Citra publik, konsistensi atau panggung pencitraan. Gibran pintar dalam bermain media. Ia sering tampil dengan gaya komunikatif yang ringan, memilih isu-isu positif, dan menghindari debat politik yang tajam. Dalam berbagai wawancara, ia lebih memilih membahas UMKM, teknologi, anak muda, dan pembangunan, ketimbang menanggapi isu-isu etis atau hukum yang menyeret namanya. Strategi ini terbukti efektif membentuk citra di kalangan pemilih pemula dan masyarakat urban yang jenuh dengan politik tradisional. Namun, citra tidak semerta nutup rekam jejak. Banyak pihak tetap mempertanyakan, apakah Gibran benar-benar membawa substansi baru dalam politik, atau hanya memperhalus wajah lama kekuasaan bapaknya, bueh. Konflik kepentingan dan kebijakan. Beberapa proyek yang digagas Gibran di Solo juga sempat menuai kritik. Misalnya, pembangunan infrastruktur dan kerja sama dengan investor besar sering dianggap lebih menguntungkan kalangan elit daripada masyarakat kelas bawah. Kritikus menyebutnya sebagai pemerintahan relasi, bukan partisipasi. Alamat. Lalu, bagaimana jika gaya politik ini diterapkan dalam skala nasional? Apakah Gibran akan menjadi katalis inovasi, atau hanya memperluas jejaring kekuasaan keluarga dan elit politik lama?
Sebagai wakil presiden, ia tidak megang wewenang eksekutif utama, tetapi pengaruh simboliknya besar. Jika citra menjadi senjata utama, maka pertanyaannya adalah, siapa pengendali narasinya? Siapa yang membayar harga dari kesenjangan antara simbol dan kenyataan? Waladalah, dan tenan. Citra dan masa depan politik dinasti. Kombinasi antara keahlian dalam komunikasi publik dan akses langsung ke lingkaran kekuasaan membuat Gibran menjadi figur sentral dalam transformasi politik dinasti. Ia bukan sekadar penerus Jokowi, tetapi juga perwujudan dari bagaimana elit Indonesia mengkonsolidasikan kekuasaan dengan wajah baru, yang ramah kamera dan penuh jargon teknologi, bueh. Namun, di balik senyum dan retorika itu, pertanyaan fundamentalnya, apakah semua ini lahir dari kompetensi sejati, atau hasil dari rekayasa sistemik yang dikendalikan dari atas, bullshit. 7. Respon masyarakat sipil, demokrasi yang ditinggalkan. Kenaikan Gibran ke posisi wakil presiden bukan hanya dipertanyakan oleh kalangan oposisi politik. Berbagai elemen, masyarakat sipil, LSM, akademisi, hingga tokoh lintas agama, turut menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap apa yang mereka sebut sebagai kemenangan prosedural yang mencederai substansi demokrasi. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Komnas HAM, ICW, Kontras, dan puluhan akademisi dari berbagai universitas menyatakan bahwa proses pemilu 2024, dengan pencalonan Gibran sebagai salah satu cacat titik simpulnya, telah meninggalkan prinsip dasar integritas, transparansi, dan keadilan. Mereka menyebutnya sebagai penyanderaan lembaga hukum dan pemilu oleh kekuasaan. Demokrasi tanpa hati. Kritik tajam juga datang dari kampus. Universitas-universitas negeri ternama, yang biasanya diam dalam isu politik praktis, kini mulai mengeluarkan pernyataan sikap. Fakultas Hukum UGM dan UI menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran telah melemahkan sistem checks and balances. Sosiolog dan pakar politik bahkan menyebut bahwa demokrasi Indonesia tengah masuk fase formalistik otoriter, di mana institusi demokrasi masih ada, tapi fungsinya dibajak oleh oligarki dan dinasti politik. Yang mengkhawatirkan, bukan hanya munculnya Gibran, tapi ketidakberdayaan publik, terhadap kemunculan Gibran bak akrobat, edan tenan edan. Ketika lembaga pengawas seperti KPU, Bawaslu, dan MK tidak bisa lagi dipercaya sebagai pelindung integritas pemilu, maka demokrasi kehilangan jiwanya. Kehilangan ruang koreksi, Sontoloyo yo. Kenaikan Gibran juga menandai menurunnya fungsi korektif dalam sistem politik Indonesia. Lembaga pengawas seperti Ombudsman, Komnas HAM, atau bahkan media arus utama, kerap kali tampak enggan atau berhati-hati mengangkat isu-isu sensitif terkait Gibran atau Jokowi, bagai kena gen endam. Hal ini menunjukkan demokrasi Indonesia bukan cuma mengalami krisis legal dan etis, tapi juga krisis keberanian. Ketika elit politik bisa menciptakan jalur kekuasaan dengan mengorbankan integritas konstitusional, dan ketika masyarakat sipil yang kritis justru dibungkam atau dianggap radikal, maka sistem tidak lagi sehat, bangsat sat bukan. Krisis legitimasi, awal dari runtuhnya sistem. Pakar hukum tata negara menyatakan bahwa legitimasi kekuasaan bukan hanya berasal dari angka kemenangan, tetapi dari proses yang adil dan terbuka. Dalam kasus Gibran, terlalu banyak jika dan tetapi yang menyertai jalannya menuju kekuasaan. Inilah krisis legitimasi dalam makna yang paling hakiki, ketika kemenangan tidak lagi diyakini berasal dari kepercayaan rakyat, melainkan dari manipulasi sistem. Itu sama seperti tragedi di 8. Penutup, Gibran sebagai simbol peralihan atau kemunduran. Dalam perjalanan politik Gibran, kita menemukan benang merah antara kekuasaan, warisan, dan rekayasa sistemik. Ia bukan sekadar seorang anak presiden yang menjadi wakil presiden. Ia adalah simbol dari bagaimana demokrasi prosedural bisa dioptasi oleh jejaring kekuasaan yang lihai mengendalikan hukum, etika, dan narasi publik.
Sejak mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, Gibran telah menapaki jalur yang luar biasa cepat, terlalu cepat, menurut sebagian pengamat. Pencalonannya sebagai wakil presiden dibukakan jalannya oleh Mahkamah Konstitusi oleh sang paman, yang kemudian terbukti dikuasai konflik kepentingan. Di tengah kemenangan Pilpres, publik masih disodori isu-isu serius, keaslian ijazah, jejak digital bernada rasis, hingga kebijakan yang lebih menonjolkan citra, ketimbang dampak struktural. Semua ini bukan hanya bicara tentang seorang individu. Gibran adalah cerminan sistem demokrasi Indonesia hari ini, sebuah sistem yang masih bisa dibengkokkan oleh kekuasaan, tapi belum punya daya mekanisme koreksi yang kuat untuk melawannya. Ampun pun, da ancor peseh na telor. Gibran dan masa depan politik Indonesia. Jika Gibran adalah awal dari transformasi politik berbasis meritokrasi, maka ia harus membuktikannya secara terbuka, bukan hanya lewat simbol dan proyek, tetapi lewat akuntabilitas yang nyata, transparansi penuh atas latar belakangnya, dan kemampuan untuk menerima kritik serta bertanggung jawab atas masa lalunya. Namun jika Gibran adalah produk dari manipulasi kekuasaan dan kultur dinasti, maka keberadaannya di puncak kekuasaan hanya akan mempercepat kemunduran sistem demokrasi Indonesia. Ia bukan solusi, tapi gejala dari kerusakan yang terjadi. Pertanyaan akhirnya adalah, apakah bangsa ini akan belajar dari fenomena Gibran, atau justru menormalisasi jalan pintas kekuasaan sebagai hal yang wajar? Akhir kata, refleksi kolektif. Gibran mungkin menang di atas kertas. Tapi demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Demokrasi sejati hidup dalam kesadaran kolektif warga negara untuk terus menjaga integritas, menolak manipulasi, dan menuntut keterbukaan dari para pemimpin mereka. Gibran harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap, tindakan, dan keteladanan. Dan, janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Quran Surat Hud, 113. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Quran Surat Al-Asyr, 2-3. Ketika kekuasaan lahir dari tipu daya, maka keadilan akan menjerit di jalanan. Rendra Wijaya, penulis dan pengamat sosial. Ijazah bisa direkayasa, hukum bisa dipelintir, tetapi kebenaran tetap akan menemukan jalannya. Ananda Prasetya, aktivis pendidikan. Bukan kedudukan yang membuatmu mulia, tetapi kejujuran dan keberanianmu dalam menegakkan kebenaran, kebenaran. Buya Hamka, ulama besar dan sastrawan Sufi, Indonesia. Sumber rujukan. 1. Surat Keputusan KPU Nomor 24 PL 01-6-03 KPUIV 2024 tentang penetapan calon wakil presiden dalam pemilu 2024, tanggal 24 April tahun 2024. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 PUUC 2024 tentang pengujian Undang-Undang Pemilu terkait pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, tanggal 15 Mei tahun 2024. 3. Berita Harian Kompas. Artikel, Kontroversi Ijazah Gibran, Kebenaran atau Manipulasi. Tanggal 12 Maret tahun 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat. 4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ristekdikti. Surat Keputusan Nomor 140 Dikti Kep 4 2024 tentang kesetaraan ijazah untuk Gibran, tanggal 20 April tahun 2024. 5. Detik.com. Artikel, Akun Kaskus, Fufufafa, Bukti Digital atau Hoaks. Tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. 6. Merdeka.com. Artikel, Purnawirawan TNI Polri serukan pemakzulan terhadap Gibran, apa yang sebenarnya terjadi. Tanggal 10 Februari tahun 2025, pukul 8.15 waktu Indonesia Barat.
7. Jakarta Post. Artikel, Gibran dan kemungkinan terhadap posisi Wakil Presiden. Tanggal 5 Januari tahun 2025, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. 8. Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri FKP 3. Pernyataan sikap FK mengenai pemakzulan Gibran, tanggal 3 Februari tahun 2025. 9. Laporan Internal Mahkamah Konstitusi. Laporan nomor 045/CMK 2024 tentang hasil pembahasan gugatan pemilu 2024 dan pengaruhnya terhadap calon wakil presiden Gibran tanggal 2 Februari tahun 2025. 10. Research Papers by Political Analyst at University of Indonesia. Analisis sosial dan politik di Indonesia, dari dinasti hingga demokrasi, oleh Dr. Andi Prabowo dan Dr. Siti Amaliah, tanggal 1 Januari tahun 2025. Disclaimer. Artikel ini disusun berdasarkan berbagai sumber resmi dan riset independen untuk memberikan analisis yang objektif. Semua data yang dicantumkan bertujuan sebagai dokumentasi ilmiah, bukan pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait. Penulis telah berupaya menjaga keakuratan informasi hingga saat penerbitan, namun tidak bertanggung jawab atas perubahan data atau dinamika setelahnya guna membentuk pemahaman yang lebih utuh dan seimbang.